Peserta Asabri yang adalah TNI Polri dan PNS yang bekerja di lingkungan TNI Polri tidak mau tahu dengan tata kelola yang buruk di jajaran manajemen. Yang mereka kehendaki atau mereka inginkan adalah hak mereka itu terpenuhi ketika saatnya jatuh tempo itu tiba. Ya. Dan dalam kondisi seperti sekarang memang masalah. Kita tidak bisa menutup mata terhadap masalah bahwa ada gap yang sangat besar antara penerimaan premium dan pembayaran klaim yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat ini. Pertanyaannya, lalu dari mana sumber keuangan yang untuk memenuhi kewajiban itu? Ya. Kalau itu tidak dilakukan, maka sekali lagi Asabri menjadi kontributor untuk memperburuk industri perasuransian di Indonesia. Jadi memang nggak enak kedengarannya, kok payment lagi. Betul sekali, memang Bapak ini kan sama seperti asuransi-asuransi yang lain yang mandatory, ya, yang tidak perlu harus fight di market, tidak perlu harus melatih para marketer perusahaan untuk meyakinkan konsumen atau tertanggung atau peserta, tidak perlu. Tidur saja Bapak tiap bulan itu sudah dipotong dari gaji peserta Asabri. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bedah usulan penyertaan modal negara yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan milik negara ini, maka menurut saya sesungguhnya ada dua kategori kebutuhan yang mengemuka. Yang pertama itu kebutuhan adanya penambahan modal untuk merealisasi ya public service obligation atau penugasan pemerintah untuk melaksanakan proyek atau pekerjaan tertentu. Dan yang kedua tentu adalah ada kebutuhan tambahan dana untuk memperkuat keuangan perusahaan demi memenuhi kewajibannya atau liabilities kepada pihak lain. Untuk hal yang pertama, kami setuju pemerintah harus melakukan suntikan dana segar kepada perusahaan-perusahaan yang melaksanakan penugasan pemerintah tersebut, sehingga proyek yang dikerjakan itu tidak kemudian mengganggu keuangan perusahaan. Jika tidak, kita semua secara rasional tahu betul bahwa dipastikan perusahaan-perusahaan tersebut akan mengalami masalah yang serius, bahkan cenderung menuju ke kondisi yang disebut technically bankrupt, karena memang liabilitiesnya atau hutangnya lebih besar dibandingkan aset atau equity-nya. Nah, sedangkan yang kedua untuk memperkuat keuangan perusahaan demi memenuhi kewajibannya seperti misalnya Asabri. Minta maaf, saya kembali lagi harus menjadikan Asabri sebagai contoh. Saya percaya Bapak ini adalah direktur yang ditempatkan di kapal yang tidak dalam kondisi yang baik-baik saja pada saat itu, ya. Dan kondisi itu terjadi karena memang soal tata kelola yang buruk di masa lalu. Peserta Asabri yang adalah TNI Polri dan PNS yang bekerja di lingkungan TNI Polri tidak mau tahu dengan tata kelola yang buruk di jajaran manajemen. Yang mereka kehendaki atau mereka inginkan adalah hak mereka itu terpenuhi ketika saatnya jatuh tempo itu tiba. Ya. Dan dalam kondisi seperti sekarang memang masalah. Kita tidak bisa menutup mata terhadap masalah bahwa ada gap yang sangat besar antara penerimaan premium dan pembayaran klaim yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat ini. Pertanyaannya, lalu dari mana sumber keuangan yang untuk memenuhi kewajiban itu? Ya. Kalau itu tidak dilakukan, maka sekali lagi Asabri menjadi kontributor untuk memperburuk industri perasuransian di Indonesia. Ya. Kalau itu tidak dilakukan, mau tidak ada pilihan lain, itu harus dilakukan. Karena apa? Karena Asabri adalah perusahaan negara dan ini menyangkut nasib dan kesejahteraan dari purnawirawan TNI Polri dan PNS yang bekerja di lingkungan TNI Polri, Pak. Ya. Dan negara sebagai pemilik tidak ada pilihan lain. Dalam hukum perseroan terbatas, dalam kondisi perusahaan yang memang membutuhkan ya, dana untuk menyelamatkan perusahaan, pemegang saham shareholders harus mengambil langkah yang dipandang perlu untuk memenuhi kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga. Jadi memang nggak enak kedengarannya, kok payment lagi. Betul sekali, memang Bapak ini kan sama seperti asuransi-asuransi yang lain yang mandatory, ya, yang tidak perlu harus fight di market, tidak perlu harus melatih para marketer perusahaan untuk meyakinkan konsumen atau tertanggung atau peserta, tidak perlu. Tidur saja Bapak tiap bulan itu sudah dipotong dari gaji peserta Asabri. Nah, mengelola perusahaan yang mandatory bisnis seperti begini
sebenarnya mestinya harus kita mendapatkan kisah-kisah sukses, success story, cerita-cerita yang luar biasa, legasi-legasi yang baik yang harus ditinggalkan kepada perusahaan dan kepada bangsa dan negara ini. Tapi memang dalam kasus Bapak ada di situasi yang tidak tepat. Nah, saya setuju Asabri membutuhkan payment, karena saya tidak mau nanti rakyat dirugikan dan ada instrumen negara di situ yang harus kita pertanggungjawabkan. Dan saya tidak mau juga kalau tidak diselamatkan nanti atau tidak dibantu nanti Asabri menjadi kontributor merusak citra industri perasuransian di tanah air. Dan itu sulit untuk memulihkan market trust itu, dan trust kepada negara juga akan hilang karena ini perusahaan milik negara. Jadi memang ini buah si malakama, kalau tidak kita bantu Asabri akan bermasalah. Tapi kita harus bantu karena memang secara rasional kita menemukan ada fakta kebutuhan yang dapat dipertanggungjawabkan kebutuhan itu. Nah, sama misalnya dengan ID Food sama juga, atau RNI sama juga. Ya, ada penugasan pemerintah untuk cadangan pangan pemerintah yang kalau di monetize itu 14 triliun Pak budgetnya kebutuhan dananya, dan Bapak membutuhkan 1,6 triliun. Kemarin saya katakan ini sebenarnya usulan yang etis karena Bapak sepertinya mengerti juga kondisi Ibu Pertiwi yang tidak lagi mudah dari sisi keuangan dan ruang fiskal yang tidak juga terlalu besar saat ini. Jadi 1,6 triliun, mudah-mudahan kami berharap tugas itu dapat dikelola secara baik. Tetapi begini Pak Dirut, kan mestinya ke depan nanti ya, Bapak tidak hanya dalam posisi sebagai off-taker saja, sebagai pembeli saja. Tapi kan impian kami di Komisi 6, para BUMN yang bergerak di bidang pangan ini harus bisa menjadi produsen, provider, ya. Perusahaan-perusahaan unit-unit bisnisnya seperti pabrik-pabrik gula Bapak di Jawa misalnya harus memproduksi gula dalam kapasitas yang bisa memenuhi kebutuhan pasar, sehingga tidak harus tergantung kepada impor karena shortage kebutuhan itu. Bapak ambillah langkah-langkah korporasi yang penting. Bapak bermitra dengan strategic partner atau apa pihak ketiga, yang penting bisa memastikan kapasitas produksi pabrik gula Bapak itu bisa maksimal sehingga Bapak tidak tergantung kepada impor. Ya, itu satu. Ini kan soal bagaimana kita merencanakan masa yang akan datang. Kalau kondisi hari ini memang Bapak butuh 1,6 triliun, ya mau bagaimana lagi? Karena ada tugas pemerintah anyway, Bapak harus laksanakan itu. Ya, kedepannya saya kira Pak Sis, saya percaya mudah-mudahan ID Food ini tidak hanya dalam posisi sebagai off-taker, tapi sebagai provider atau sebagai seller atau produsen. Ya, sama juga dengan misalnya BPUI, sama menurut saya Pak, sama juga. Ya, kita juga harus menyadari bahwa kontribusi UMKM kepada Republik ini sangat besar sekali. Bayangkan 64% produk domestik bruto kita kontributornya adalah usaha mikro kecil menengah, 64%. Serapan tenaga kerja kita berdasarkan data statistik BPS 97% menyerap tenaga kerja kita Pak. Bayangkan kalau rakyat ini tidak mau mengambil inisiatif menjadi UMKM, pelaku usaha mikro kecil menengah, betapa sangat kompleks sekali masalah sosial kita, pengangguran yang tinggi, masalah-masalah implikasi kriminalitas, kerusuhan, macam-macam, chaos dan sebagainya. Tapi mereka mengambil keputusan menjadi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Tapi mereka punya masalah. Apa masalah mereka? Mereka terbentur masalah pembiayaan, dan negara lewat kebijakan populisnya mengintervensi kebutuhan itu. Nah, sekarang yang menjadi penanggung adalah Askrindo dan Jamkrindo, kan anggota member dari IFG Group. Nah, kalau mereka kemudian datang Bapak Ibu sekalian ke Komisi 6 lalu mengajukan proposal untuk penyertaan modal negara, sekali lagi menurut saya ini ada kebutuhan yang rasional. Ya, dan kita bisa memahami kenapa usulan itu diajukan dalam konteks saat ini. Kalau untuk Bio Farma, saya merasa sudah disampaikan oleh tadi pimpinan Pak Arya Bimo dan rekan saya tadi Pak Mufti Anam, jadi saya kira sudah cukup. Dan yang terakhir menurut saya ini last but not least nih Bapak Ibu sekalian. Terakhir tapi bukan berarti tidak berarti. Yang pertama, saya tetap pada proposisi saya tetap meminta progress report dari perusahaan-perusahaan negara yang telah menerima BUMN di tahun-tahun sebelumnya dan saat ini datang kepada Komisi 6 dan mengusulkan hal yang sama, memohon penyertaan modal negara. Beri kami report.
supaya kami bisa berdasarkan data informasi yang ada itu yang Bapak-bapak sampaikan kepada kami secara benar, ya, secara benar, dan itu bukan data-data yang tidak benar, supaya menjadi dasar bagi kami untuk paling kurang merumuskan sikap politik kami. Apakah pantas perusahaan ini kita setujui berikan PMN kepada dia, ataukah kita tangguhkan dulu? Karena memang progress report atas penggunaan PMN yang dilakukan di tahun-tahun sebelumnya menurut kami tidak terlalu meyakinkan kami. Oleh karena itu saya tetap pada proposisi saya, berikan Komisi 6 ini laporan pertanggungjawaban penggunaan PMN di tahun-tahun sebelumnya. Tidak perlu harus 5 tahun ke belakang atau 3 tahun ke belakang. Berikan kami 2 atau 1 tahun terakhir. 2 tahun terakhir lah. Supaya kita punya referensi yang valid dan ilmiah untuk merumuskan sikap politik kami. Ya. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya percaya Bapak-bapak ini adalah pengurus perusahaan milik negara. Ini bukan milik pribadi, ini milik negara. Ada tanggung jawab, ada duty of care yang Bapak-bapak miliki, ada fidelitas prinsipal yang Bapak-bapak miliki, kepercayaan dan kehati-hatian. Pak, saya sebagai orang perbankan, saya percaya betul, memahami betul prudential principle. Saya percaya prinsip kehati-hatian ini harus tercermin dalam mengelola perusahaan-perusahaan yang Bapak pimpin. Sebab terus terang saya mau memberi testimoni yang jujur nih Pak. Ini tahun terakhir saya menjadi anggota DPR, bergabung di Komisi 6 untuk periode pertama, terpilih tahun 2019, masa bakti berakhir tanggal 1 Oktober tahun 2024. Selanjutnya kemana Pak? Gubernur? Ya, Pak? Selanjutnya ke Gubernur Maluku? Oh ya, kalau direstui Pak. Direstui Pak, amin. Nah, terlalu banyak bukan success story yang kami dengar di sini Pak. Terlalu banyak sad story, terlalu banyak kabar-kabar yang, minta maaf saya kebetulan beragama Kristen Protestan Pak. Ada ayat dalam Injil saya, dalam Alkitab saya, kabar baik itu menyegarkan tulang Pak. Tapi kalau kita sering mendengar kabar yang tidak baik, tulang-tulang kita bisa keropos sebenarnya nih, Pak. Kita bisa sakit. Berikanlah good news kepada kami, karena Bapak-bapak mengelola perusahaan itu secara bertanggung jawab dengan prinsip good corporate governance, ya, yang baik, dan tentu saja berpulang kepada moralitas Bapak-bapak sebagai manusia yang mengelola tanggung jawab itu. Saya kira itu harapan dari saya, dan sekali lagi saya bisa memahami usulan penyertaan modal yang keempat perusahaan ini ajukan dalam konteks rapat di hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.